Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Eriana. Kali ini aku bakal review sebuah buku dari penulis yang terkenal dengan tulisan horornya. Jadi kalian pasti penasaran banget, ikutin terus videonya ya. Oke, novelnya yaitu ini dia, yang judulnya Pet Sematary, yang ditulis oleh Stephen King pastinya ya. Dan novel ini pertama kali terbit pada tahun 1983 dalam bahasa Inggris ya. Lalu novel ini diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019 dalam bahasa Indonesia. Genre novel ini pastinya horor, misteri, dan supernatural. Nah, novel ini ada beberapa fakta menarik dalam novel ini, yaitu dimana novel ini tuh merupakan kisah nyata penulisnya sendiri. Novel ini merupakan novel Stephen King yang dianggap paling menakutkan. Dan novel ini sebenarnya itu tidak ingin diterbitkan oleh Stephen King, tapi akhirnya diterbitkan dengan alasan sebagai bisnis. Dan lalu novel ini memiliki hubungan dengan novel-novel Stephen King lainnya, dimana salah satunya itu ada keterkaitan latar dengan novel yang judulnya It. Lalu novel ini juga udah diadaptasi ke layar lebar pada tahun 2019. Novel ini tuh memiliki dua cover, teman-teman. Ini cover artwork, dimana ada tulisan cover artwork 2019 Paramount Pictures All Rights Reserved. Nah, ini untuk novel, cover novel asli. Dan ini ya. Ini perbedaannya. Untuk belakangnya juga ada perbedaan. Lalu novel ini ada 576 halaman, dan ini benar-benar tebal banget. Aku menghabiskan waktu dalam 2 minggu untuk baca novel ini. Lalu sebenarnya novel ini tuh menggambarkan kita tentang kematian ya. Jadi ini lebih mengenalkan kita akan kematian. Agar kalian nggak penasaran lebih lama lagi, aku bakal review novelnya sekarang juga. Nah, di sini karakter utamanya bernama Lois Creed yang memiliki keluarga bernama Rachel Creed, yaitu istrinya, dan kedua anaknya yang bernama Ellie Creed, Kate Creed. Lalu mereka juga memiliki satu kucing yang diberi nama George, dan mereka memiliki tetangga yang bernama Jude Crowder dan istrinya bernama Norma Crowder. Sulit banget bacanya. Lalu ada juga Victor Pascoe. Nah, awalnya Lois Creed adalah seorang dokter, di mana dia berpindah dari Chicago menuju ke Maine, dan dia bekerja di Medical University of Maine. Dan Dr. Lois memiliki satu pasien pertama yang bernama Victor Pascoe. Di awal cerita udah ada faktor-faktor yang memberikan kengerian, dimana Victor Pascoe itu meninggal karena kecelakaan yang sangat tragis banget. Dan di novel ini tuh dijelaskan rinci, sampai-sampai kita itu disuruh untuk berimajinasi keadaan Victor Pascoe saat
meregang nyawa itu seperti apa. Dan itu pasien pertama Louis Creed yang meninggal di tangannya. Lalu Louis Creed merasa seperti bersalah gitu karena udah nggak bisa nyelamatin pasien pertamanya. Lalu dia membasuh muka di wastafel, dan saat itu dia melihat Victor Pascoe ini bangkit dari ranjang tempat dia meninggal itu, dan dia mengatakan sesuatu kepada Louis untuk berhati-hati. Lalu mereka menjalani hari-hari biasa mereka, dan setelahnya tetangga Louis Creed yang bernama Jude Crondell ini mengajak keluarga Louis Creed menuju ke Pet Cemetery yang ada di hutan belakang rumah Louis, di mana tempat itu adalah tempat pemakaman hewan-hewan milik anak-anak warga sekitar. Dari situ udah ada kengerian-kengeriannya, dan lalu mereka menjalani hari-hari seperti biasa. Dan pada saat hari Thanksgiving, Rachel dan kedua anaknya sedang pergi berlibur ke orang tua Rachel. Yang ada di rumah sekarang hanya ada Louis dan George. Lalu Louis mengajak Jude Crondell untuk menikmati malam Thanksgiving. Dan pada saat itu juga kucing yang bernama George itu mati karena tertabrak oleh truk Oricon. Karena Louis panik, dia takut Ellie mengetahui bahwa kucing kesayangannya itu nggak ada di rumah atau mati. Jude akhirnya memberi satu cara di mana mereka harus memakamkan kucing Ellie yang di pemakaman Pet Cemetery ini. Nah, dari situlah kejadian-kejadian aneh muncul. Lalu pada saat Rachel dan kedua anaknya pulang ke rumah, George atau kucing kesayangan Ellie itu udah ada di rumah dan dengan keadaan tidak wajar. Mungkin kalian penasaran maksudnya dengan keadaan tidak wajar itu seperti apa? Kalian pasti penasaran. Itu aja review dari aku agar kalian ingin membaca buku ini. Atau kalian juga bisa melihat filmnya, tapi di film dan di novel itu memiliki perbedaan yang sangat menonjol banget. Dan sebenarnya aku lebih suka membaca novelnya karena di situ kita bisa berimajinasi dengan kreativitas kita sendiri. Jadi aku saranin buat kalian untuk baca novelnya yang memiliki rasa yang berbeda banget. Dan menurut aku novel ini tuh sulit banget ditebak karena nggak seperti yang aku bayangkan, dan covernya pun juga mendukung, memberikan kita rasa penasaran banget. Lalu alur ceritanya pun maju, tapi juga ada flashbacknya, tapi flashbacknya pun sedikit. Dalam novel ini penulis itu menceritakan ceritanya itu hampir rinci banget, teliti di setiap tempat atau latar tempatnya itu juga diceritakan dengan rinci sekalipun, dan membuat
para pembaca itu merasakan ketakutan, ketegangan, dan kengerian dari novel ini sendiri. Lalu novel ini juga membuat para pembacanya itu masuk ke dalam ceritanya. Untuk kelemahannya, kalau aku sih, karena di sini banyak banget perumpamaan, jadi membuat aku untuk berpikir keras. Mungkin itu juga gaya penulisnya sendiri yang memberikan kesan atau pesan di dalam perumpamaan tersebut. Dan untuk covernya sendiri, aku lebih suka yang cover artworknya yang membuat kita penasaran daripada yang cover buku aslinya ini, yang membuat aku sedikit aneh aja dengan kenapa sih kok memilih cover yang gambar kucing ini. Tapi ini lebih baik. Untuk penilaian 0 dari 10 aku kasih 9, karena ini tuh novel yang aku sukai banget. Novel horor misteri, dan ada uji nyalinya juga buat kita membacanya dan membuat kita merasakan perasaan yang ada dalam novel ini sendiri. Itu tadi review dari aku. Mungkin kalian juga bisa merekomendasikan novel-novel yang ingin aku review lagi. Dan ini juga rekomendasi buat kalian yang pecinta novel horor, thriller, misteri, dan supernatural. Semoga video kali ini bermanfaat banget buat aku dan buat kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar aku semangat lagi bikin video review novel-novel aku selanjutnya.